Iya, Pak. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah, Pak. Maaf mengganggu waktunya ya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Pak, gimana, Pak? Iya, Pak, sebelumnya izin untuk merekam ya, Pak. Video call atau apa? Telepon biasa? Telepon biasa aja, Pak. Hah? Telepon biasa aja, Pak. Oke. Iya, Pak. Jadi Eh, direkam. iya, Pak. Oh ya boleh. Iya, Pak. Jadi kan Pak di mata kuliah keterampilan menyimak ini dengan dosen pengampu Ibu Mita Domivela Henanggil. Di sini Pak, Rere mau tanya dulu Pak, eh, Ya. kalau pelajaran menyimak ini di kelas berapa ya Pak? Untuk SMA ya. Iya Pak. Ya. Ya makanya Pak tanya dulu untuk SMA karena nanti kan berbeda di level SMA. Pelajaran menyimak itu ada di semua tingkat kelas. Hmm, Namanya elemen. Kalau di kurikulum Merdeka itu disebut dengan elemen. elemen ya Pak. Jadi ada elemen menyimak atau mendengarkan, ada elemen berbicara, membaca dan memirsa. Ya Pak. Kemudian yang elemen ketiga berbicara dan mempresentasikan. Kemudian elemen yang keempat adalah menulis. Menulis ya. Nah, Ya, jadi Pak. setiap tingkat kelas ada pembelajaran menyimak. Eh, Ya, kalau dulu dia disebut dengan aspek, sekarang di kurikulum Merdeka itu disebut dengan elemen. elemen ya Pak. Ya, Pak. Oke. Jadi Pak, bagaimana Bapak menerapkan pembelajaran keterampilan menyimak ini dalam kelas bahasa Indonesia, Pak? Saya menerapkannya dengan konsep yang pertama sesuai dengan prinsip pembelajaran bahasa yang merupakan sebuah siklus. Ya, siklus pembelajaran yang siklus menggunakan pendekatan holistik secara komprehensif. Artinya diawali dari pemahaman konsep itu dengan mendengarkan atau menyimak sebuah materi yang akan dipelajari terlebih dulu. Jadi misalnya materinya tentang ceramah, Iya, Pak. maka siswa terlebih dulu diajak untuk mendengarkan sebuah ceramah. Jadi belum masuk pada apa itu ceramah, tapi mendengarkan mereka itu ceramah. Iya, Pak. Nah, kalau konsep materinya terkait dengan misalnya apresiasi sastra, apa yang kita apresiasikan, misalnya sebuah cerpen, Iya, mereka Pak. akan mendengar sebuah apresiasi cerpen dulu terlebih dahulu, misalnya pembacaan puisi, pembacaan cerpen itu. Jadi diawali mendengarkan itu, menyimak itu adalah tahapan satu dari sebuah pembelajaran sesuai dengan konsep pemerolehan berbahasa, bahwa manusia itu pertama kali keterampilan diperolehnya adalah keterampilan mendengarkan bunyi-bunyi. Oke, itu. Jadi Pak, metode atau strategi yang biasa Bapak gunakan nih Pak untuk meningkatkan keterampilan menyimak siswa-siswi di Semantrian kira-kira apa Pak? Strategi yang saya terapkan adalah yang pertama, strategi secara melibatkan partisipatif semua siswa. Artinya strategi saya adalah strategi penugasan terbimbing satu. Jadi kita beri dulu materinya, kemudian kita beri beberapa pertanyaan yang sifatnya terbimbing, penugasan terbimbing. Itu yang pertama. Yang kedua, menggunakan strategi diskusi kelompok kecil. Diskusi kelompok kecil itu mereka ada kelompok-kelompok itu nanti akan diberi topik-topik untuk didiskusikan tentang materi-materi yang disimak itu. Kemudian baru nanti hasil diskusi itu akan dibicarakan lagi di depan kelas.
Itu. Jadi yang ketiga adalah kalau karena strategi ini mendengar ini tidak terlepas dari penggunaan alat atau media, maka saya menggunakan media atau alat bantu, misalnya tape recorder ataupun tayangan dari YouTube untuk diperdengarkan, atau tayang dari rekaman yang sudah disiapkan sebelumnya. Rekaman yang sudah diperdengarkan pada mereka. Nah, namun terkadang konsep mendengarkan ini tidak bisa berdiri sendiri hanya mendengarkan saja. Terkadang ada mereka kita perlihatkan mendengarkan itu dengan adanya gambar-gambar yang berkaitan dengan materi yang disimak. Baik, Pak. Oke. Ya. Jadi Pak, sejauh mana Pak nih siswa-siswi di Semantrians menunjukkan kemampuan menyimaknya Pak? Alhamdulillah dengan strategi yang diterapkan dengan bervariasi dan mereka juga bisa fokus pada materi yang disimak, keterampilan menyimak siswa-siswa Semantrian, Semantrian Semar itu alhamdulillah itu rata-rata baik. Bahkan beberapa orang tergolong itu sangat baik dan istimewa gitu. Baik Pak. Jadi Pak, kendala apa saja yang Bapak temui ketika mengajarkan keterampilan menyimak kepada siswa Pak? Ya. Yang namanya kendala tetap ada, tapi ya yang pertama ini tingkat keseriusan siswa saat materi yang disimakkan itu sedang disampaikan. Jadi ada yang mendengarkan dengan serius, ada yang hanya sambil lalu masih belum fokus pada materi yang disimak. Padahal keterampilan menyimak sangat penting dengan tingkat memusatkan pikiran pada apa yang disimak. Jadi beberapa orang siswa sekitar kelas itu ada sekitar 10% yang masih susah untuk fokus pada materi yang disimak. Itu kendala saya. Ya. Yang kedua itu kendalanya dari segi audionya. Kadang audionya ini volume suaranya bisa menjangkau ruang kelas sampai ke sudut ruang kelas terbelakang. Kadang ada kendala volume suaranya kurang bisa didengar dengan baik, sehingga tentu mengganggu pemahaman siswa gitu. Kalau dari segi faktor internal dari siswa itu sendiri Pak, menurut Bapak bagaimana Pak? Kalau menurut saya dari segi faktor internal siswa ya gaya belajar mereka akan mempengaruhi bagaimana mereka merespon materi yang disimak. Kan ada gaya belajar anak ini yang audio visual, dan kinestetik. Jadi anak-anak yang memang bergaya belajar audio, mereka akan tetap lebih fokus, tapi anak-anak yang visual itu agak payah fokusnya. Namun anak-anak yang audio visual, kalau materi simak kita itu diikuti dengan tayangan gambar, itu juga bisa fokus. Yang agak susah anak yang kinestetik ini. Jadi ini ada yang kadang fokus, kadang sudah tuh nggak fokus lagi gitu Pak. Jadi gaya belajar siswa itu akan mempengaruhi tingkat kemampuan mereka menyimak. Pak. Kalau dari faktor eksternal atau dari segi fasilitas di sekolah Pak, menurut Bapak apalagi yang kurang yang harus dilengkapi untuk meningkatkan keterampilan menyimak ini Pak? Ya yang pertama tentu saja media pendukungnya, misalnya tape recorder itu harus kondisi baik yang bisa menjangkau seluruh siswa di ruang kelas. Yang kedua ini faktor kelas yang terbuka. Jadi kalau ketika kita menyampaikan sebuah materi yang harus disimak karena faktor kelasnya terbuka, maka faktor yang bunyi-bunyian, suara-suara dari luar kelas itu sedikit banyaknya cukup mengganggu konsentrasi siswa. Jadi itu yang kendala yang ada dari faktor eksternal itu. Jadi Pak, bagaimana Bapak mengatasi hambatan-hambatan yang tadi Pak agar pembelajaran ini tetap berjalan efektif Pak? Ya, yang pertama saya terlebih dulu tentu menyampaikan materi tujuan pembelajaran itu yang pertama.
Yang kedua, mencapai apa indikator pencapaian tujuan pembelajaran itu yang harus dicapai siswa. Yang ketiga, membuat kesepakatan kelas bahwa mereka harus fokus pada materinya. Itu yang. Nah, setelah mereka semua siap, ya dan dipastikan media pendukung juga siap, baru kita apakannya. Termasuk juga mengatasi adanya gangguan yang kalau mungkin muncul dari luar, itu kita konsentrasikan. Pernah juga saya pindah ruang kelas karena di saat yang sama di jam itu di lokal bawah ada yang sedang jam pelajaran olahraga dan suara mereka bermain olahraga di lapangan itu cukup mengganggu ke dalam kelas, maka saya mengajak siswa pindah ke ruang labor komputer sehingga di sana ruangnya itu lebih fokus. Jadi solusinya adalah mengatasi itu sedini mungkin dan itu diantisipasi sejak awal gitu. Jadi Pak, bagaimana bentuk atau teknik penilaian yang Bapak gunakan untuk mengevaluasi keterampilan menyimak ini di kelas, Pak? Saya masih menggunakan teknik manual. Maksudnya adalah pertama menyampaikan dulu pertanyaan-pertanyaan nanti yang harus mereka jawab setelah mereka menyimak materi yang disampaikan. Jadi namanya ada supaya mereka fokus. Jadi saya sampaikan dulu pertanyaan-pertanyaannya, apa yang harus mereka jawab nanti. Kemudian mereka dari jawaban mereka itu dijawab secara tertulis, baik itu yang bersifat yang individu ataupun nanti yang kelompok kecil gitu. Jadi saya masih menggunakan teknik penilaian manual. Penilaian yang bersifat digital itu belum saya terapkan karena ya terkendala sistem kita belum bisa seperti itu. Baik Pak. Jadi Pak, apa saja aspek yang menjadi fokus penilaian Bapak ketika siswa melakukan kegiatan menyimak ini Pak? Ya, yang pertama tentu aspeknya adalah kesesuaian antara penguasaan indikator yang diujikan dengan jawaban yang mereka sampaikan, yang mereka berikan. Itu pertama kesesuaian ya. Yang kedua kelengkapannya, lengkap atau tidak yang mereka pegang. Kemudian yang ketiga adalah penilaian dari sisi respon mereka terhadap materi yang disimak tersebut. Jadi kita juga meminta semacam masukan respon mereka. Namun respon ini tidak menjadi bagian yang akan mempengaruhi pencapaian indikator mereka. Itu hanya sebagai bagian dari feedback atau umpan balik untuk guru yang memberikan materi itu. Baik Pak. Jadi Pak, apa saja tantangan terbesar dalam melakukan penilaian keterampilan menyimak ini Pak, dan bagaimana Bapak mengatasinya Pak? Bisa diulangi? Jadi Pak, apa saja tantangan terbesar Bapak dalam melakukan penilaian keterampilan menyimak ini Pak, dan bagaimana Bapak mengatasinya Pak? Kalau disebut tantangan terbesar sebenarnya ada, cuma barangkali tapi tantangannya yang pertama yaitu faktor ruang kelas yang terbuka ini. Ruang kelas yang terbuka ini kan kelas berdekatan, kemudian ada siswa yang nanti di lokal sebelah sedikit lebih bersuara, itu juga akan mengadu. Kemudian siswa yang lewat di samping, atau ada permainan di luar kelas seperti olahraga yang juga cukup mengganggu. Nah, bagaimana mengatasinya ya kita hanya mengajak siswa untuk bisa fokus kemudian yang kedua menambah volume suara dari materi yang disimak agar bisa mengatasi suara-suara gangguan dari luar gitu. Jadi Pak, salah satu teks yang Bapak gunakan dalam pembelajaran keterampilan menyimak ini paling sering teks apa Pak? Bisa diulangi?
salah satu teks yang paling sering Bapak gunakan dalam keterampilan menyimak ini teks apa, Pak? Ya, di dalam kurikulum itu kita diberi kebebasan ya, namanya tag audio. Di kurikulum mereka itu menyimak materi tag audio. Jenis tagnya, bentuk tagnya itu cukup bebas. Yang paling penting saya berikan adalah satu adalah teks eksplanasi. Teks eksplanasi, kemudian teks sastra, kemudian teks ya sastra itu dengan nada tuh ada puisi, ada cerpen, ya. Kemudian teks eksplanasi sudah ya, ya. Kemudian ada teks eksposisi, ya itu yang saya berikan. Jadi Pak, dalam satu teks itu kira-kira di dalam kelas itu habisnya berapa pertemuan, Pak? Satu teks itu 2 kali pertemuan. 2 kali pertemuan itu maksudnya 1 kali pertemuan itu 2 kali pembelajaran 2 kali 45 menit. Ya. Nanti tentu 2 kali 45 menit itu untuk pendahuluannya ada sekitar maksimal 10 menit. Kemudian nanti bagian intinya 70 menit. Dan di penutupnya nanti ada sekitar 10 menit gitu. Ya, Pak. Jadi sekitar 4 jam pembelajaran ya, Pak? Ya, 4 jam pembelajaran ya. 2 kali pertemuan. Baik, Pak. Pak, untuk bahan ajar Bapak sendiri itu mengikuti pemerintah atau bagaimana, Pak? Saya tahapnya adalah satu mengambil modul pembelajaran yang ada di format mereka mengajar dulu. Ya, mereka mengajar, kemudian melakukan penyesuaian sesuai kebutuhan kelas kondisi kelas. Ada saya mengganti tagnya, kemudian ada juga merevisi, mengubah, memodifikasi fokus-fokus indikator yang diujikan. Baik, Pak. Berarti bahan ajar Bapak itu sudah sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan pemerintah ya, Pak? Ya, insya Allah sudah saya mengikuti apa yang dari kurikulum mereka ya. Iya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak. Ya, terima kasih Dede. Sehat terus, Pak. Sehat. Ya, oke. Salam untuk Furkon. Iya, Pak. Ya. Pak. Terima kasih ya, Pak. Salam khusus untuk dosen Dere. Tolong sampaikan salam khusus dari Bapak Alfian SB, 1 Pak M. Hafrizon. Baik Bapak. 2 Bapak Nono, Pak Nofrizal, iya, Sadewa. Pak. Kemarin Rere ada belajar baca puisi sama Pak Nono, Pak. Bilang saja, saya juga sudah rindu baca puisi di kampus, bilang ya. Iya, Pak. Yang ketiga, Pak Andrea Catri Tamsin masih ngajar? Oh, masih, Pak. Tapi Rere paling sering ketemu sama Pak Nono, Pak. Nah, di Pak Afrison, Pak Nono, Pak Andrea, tip salam saya, Pak. Pak Enzal Gani sudah meninggal, Pak Bakhtarudin, sudah pensiun. Apa lagi ya? Pak Nur Said. Oh, Pak Nur Said ya, Pak. Pak Nur Said itu luar biasa sejarah saya termasuk sejarah ibu di rumahnya itu. Bilang saja dengan Pak Nur Said, Ibu Linda, istrinya Pak Alfian juga titip salam, Pak. Baik, Pak. Ya, oke ya. Iya, Pak. Terima kasih ya, Pak. Salam untuk Ibu. Salam khusus satu untuk tenaga administrasi, namanya Pak Oyong. Oh iya, Pak. Pak Oyong dan Pak Zamzami. Pak Zamzami ya, Pak. Iya, Pak. Bilang dia kan betul dengan saya, Pak. Ya. Baik, Pak. Salam dari mantan ketua Hima dia dulu Pak, bilang ya. Baik, Pak. Ya. Salam juga untuk Ibu ya, Pak. Ya, saya sekali kalau ada main juga lah ke Sementerian. Baik, Pak. Oke, Dede. Ya, Pak. Terima kasih ya, Pak. Ya, Dede. Sehat selalu, Pak. Assalamualaikum. Yuk. Waalaikumsalam.